Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCM Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali dalam PDKT Online dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya dimanapun saudara sedang menyaksikan ataupun mendengarkan PDKT Online pada hari ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Sebab Allah kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Katakan amin. Sharing hari ini saya beri judul Manusia Melihat Rupa, tetapi Tuhan Melihat Hati. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari katakan sekali lagi bersama dengan saya, Tuhan melihat hati. Saudara, tahukah Anda sebuah motivasi yang salah di hadapan Tuhan bisa berakibat fatal? Mau tahu bisa sefatal apa? Sebentar lagi kita akan pelajari dan bahas bersama dari sebuah kisah di Alkitab tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Ajarilah setiap kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Agar melalui firman ini, hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari langsung kita buka bersama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-11. Mari kita baca terlebih dahulu, dimulai dengan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kita berhenti dulu sampai di ayat yang ke-6, lalu kita akan bahas. Saudara, apa sih sebenarnya dosa Ananias dan Safira? Mereka kan tidak melakukan perzinahan, atau terlibat dalam pembunuhan, atau juga perampokan. Kan tidak, saudara. Malahan kita baca dari cerita tadi, mereka ini punya niat yang baik. Mereka hendak menabur bagi pekerjaan Tuhan. Lantas kalau begitu, dosa apakah yang Ananias dan Safira perbuat sampai-sampai Tuhan menghukum mereka? Jadi saudaraku, ternyata dosa mereka berdua itu adalah motivasi hati yang salah di hadapan Tuhan. Di ayat kedua dijelaskan kalau Ananias itu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Salahnya di mana, saudara? Salahnya di sini. Ananias dan Safira itu, mereka rela berbohong demi apa? Demi yang namanya sebuah pujian ataupun pengakuan dari manusia. Mereka itu ingin membuat orang lain impres atau terkesan dan takjub dengan apa yang mereka perbuat. Contoh, ini saya coba jelaskan dalam bentuk ilustrasi ya, saudara. Misalkan hasil penjualan tanah itu senilai 10M nih, saudara. Nah, si Ananias ini berikan 5M, lalu separuhnya lagi itu dia simpan. Tapi dia ngakunya kalau yang mereka berikan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah tersebut.
Orang-orang di luar itu mengira kalau hasil penjualnya itu ya 5M, bukan 10M. Dan yang orang-orang tahu itu, mereka menyerahkan seluruhnya, padahal hanya separuh dari hasilnya yang mereka serahkan. Jelas kalau Ananias itu sudah nggak jujur dalam hal itu. Motivasi hatinya salah di hadapan Tuhan. Fokusnya justru agar lihat manusia. Dia ingin agar orang lain itu terkesan dengan pemberiannya. Dan gara-gara hal itu, mereka rela berbohong dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dari sini kita bisa ambil sebuah pelajaran berharga yang sekaligus juga menjadi poin pertama dari sharing kita hari ini. Mungkin kita bisa bohongi manusia, tetapi tidak dengan matanya Tuhan. Sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Dia melihat motivasi dari setiap kita. Sebab itu saya rindu dari hari ke hari, semua kita hendaklah menjadi semakin mawas diri. Katakan amin. Karena bisa saja kita melakukan hal yang terlihatnya itu baik, bahkan mendapat pujian dari manusia, tetapi motivasi hati kita sesungguhnya salah di hadapan Tuhan. Dan inilah saya sebut di awal-awal sharing kita tadi, kalau ternyata motivasi hati yang salah di hadapan Tuhan itu bisa berakibat fatal. Ananias dan Safira itu rela berbohong hanya demi sebuah pujian ataupun pengakuan dari manusia. Dan Tuhan melihat itu semua. Tadi Petrus berkata begini kepada Ananias di ayat keempat. Engkau bukan menustai manusia, tetapi menustai Allah. Ananias rela membohongi Roh Kudus. Dia juga rela mencobai Roh Kudus. Dan Tuhan melihat mereka pantas untuk dicabut nyawanya. Kita lanjut kembali baca ayat berikutnya, ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya ayat 8, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus di ayat 9, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 7 dan 8 yang kita bisa baca tadi, ternyata Safira, istri dari Ananias pun ikut-ikutan berkata hal yang tidak jujur kepada Petrus. Sampai di ayat ke-9 Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Suami istri itu bersepakat tentu bagus ya, tapi tunggu dulu saudara, karena ternyata yang mereka sepakati itu adalah hal yang salah atau dosa. Pelajaran kedua atau poin kedua dari sharing hari ini, jangan bersepakat untuk hal yang salah, apalagi kalau itu soal dosa. Kalau saja seandainya Safira menegur suaminya dan berkata jangan kepada Ananias, mungkin ceritanya tidak berakhir menakutkan seperti ini. Atau kalau saja nih ya, misalkan saat itu Safira berkata kepada Ananias, sudahlah, katakan saja apa adanya, tidak usah mengaku memberikan seluruhnya, padahal hanya sebagian. Saya rasa hari itu Tuhan tidak akan menghukum mereka. Sebab kalau kita lihat lagi, di ayat 4 Petrus sudah berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Atau dengan kata lain, kalau memang mereka berdua, yaitu Ananias dan Safira itu nggak rela menabur seluruhnya, kan itu semua hasil penjualan itu ada di bawah kuasa mereka. Itu punya mereka kok, ya kan? Kalau memang mereka relanya cuma hanya memberikan separohnya saja, harusnya jangan katakan menabur seluruhnya dong. Konteksnya kurang lebih sama dengan cerita Abraham dan Sarah yang sepakat untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di mana kala itu Sarah memberikan ide kepada Abraham untuk tidur dengan Hagar, budak daripada Sarah, supaya nanti Hagar itu melahirkan keturunan bagi Abraham. Kalau saja misalkan hari itu Abraham berkata tidak dan menunggu waktunya Tuhan, pasti hari ini ceritanya akan berbeda.
Tetapi gara-gara kejadian hari itu, lalu lahirlah Ismail anak Hagar. Lalu setelah Ismail lahir, Hagar menjadi tinggi hati terhadap Sarah. Lalu Sarah nggak terima, dia kemudian mengusir Hagar, dan akibat dari kesalahan itu, sampai hari ini terjadilah perang suku, perang agama, karena berawal dari rumah tangganya Abraham. Abraham dan Sarah saat itu nggak sabar menunggu anak perjanjian. Jadinya sampai hari ini jadi panjang kan urusannya saudara. Kalau saja mereka dulu nggak sepakat untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti tidak akan ada kejadian seperti hari ini saudara. Lalu di ayat terakhir ayat 11 dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kalimat ini diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama ada di ayat 5, lalu kemudian kembali diulang lagi di ayat yang ke-11. Jadi saudaraku, setelah Ananias dan Safira itu rebah dan mati, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Tapi sebelum saya membahas ayat ini, saya rasa kita semua perlu tahu kalau cerita Ananias dan Safira ini terjadinya di zaman Perjanjian Baru. Dan kasus ini adalah salah satu kasus perdana di zaman Perjanjian Baru di mana Allah itu menghakimi dan memberikan penghukuman kepada manusia. Kalau di seri minggu yang lalu kita bahas tentang bangsa Israel yang dihukum Tuhan, itu terjadinya di zaman Perjanjian yang lama. Nah ini, cerita ini terjadi di zaman Perjanjian Baru. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena begini saudaraku, mungkin saja ada dari antara kita yang menyangka ketika sudah masuk dalam Perjanjian Baru, maka karena perjanjian itu sudah berubah, maka mungkin Tuhan kita itu juga ikut berubah. Tapi ternyata Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Tuhan tetap tegas dan tentunya Tuhan juga bisa murka. Kita melihat Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Yes, betul. Yesus sudah mati dan pengampunan tersedia dengan limpah-limpahnya. Tetapi bukan berarti juga ketika kita masuk zaman Perjanjian Baru, Tuhan itu jadi seolah-olah nggak lagi punya sifat tegas. Atau dia nggak lagi punya sifat untuk bisa murka. Saudaraku, catat baik-baik. Tuhan kita itu adalah pribadi yang utuh. Jadi kalau dia bisa berbelas kasih kepada Anda dan saya, berarti dia juga bisa tegas. Dan jikalau dia bisa tersenyum, maka itu berarti dia juga bisa marah. Yang beginian kita seringkali lupa. Bukan berarti hanya karena kita ini berada dalam zaman Perjanjian Baru, lantas Tuhan itu tidak bisa menghakimi dosa kita. Bahkan Paulus pun yang kita tahu banyak sekali menjelaskan tentang kasih karunia, seperti yang sudah kita tahu dan banyak dengar, berkata begini untuk memperingatkan setiap kita dalam kitab Roma 11 ayat 20-22 dikatakan di ayat 20 katanya, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Maksudnya apa? Jangan kita itu merasa jadi sok atau sombong tetapi takutlah. Tapi gentarlah. Justru semakin gentarlah kita yang ada di zaman Perjanjian Baru. Sebab apa? Di ayat 21 dilanjutkan, sebab kalau Allah, kalau tidak menyayangkan cabang-cabang asli, yaitu orang Israel, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah, dan juga apa saudara? Kekerasannya atau ketegasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, dan jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kembali ke cerita kita sebelumnya di ayat 11 tadi dikatakan, sangat ketakutanlah seluruh jemaat, seperti seolah-olah Tuhan itu adalah Allah yang jahat. Tidak saudaraku, Tuhan kita itu mutlak baik, katakan amin. Sesungguhnya dia Allah yang penuh dengan kemurahan, dan juga lambat untuk marah. Namun demikian, kenapa kok Ananias dan Safira itu bisa sampai putus nyawanya? Nah ini yang kita harus tahu dan tidak boleh lupa. Sekalipun Allah itu penuh dengan kemurahan, Allah itu kasih, dan juga penuh dengan pengampunan, Dia juga adalah Allah yang kudus dan juga tegas. Kejadian ini itu terjadi sebetulnya memberikan sebuah peringatan buat kita yang hidup dalam Perjanjian Baru. Jangan hanya karena kita ini sekarang ada dalam zaman anugerah, Tuhan menunjukkan kasih karunia,
dan kemurahan-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita, lantas kita jadi hidup sembrono. Kita hidup kurang ajar, kita hidup dengan tidak takut dan tidak ada segan-segannya sama Tuhan. Jangan karena kita ini merasa Allah itu penuh kasih dan lambat untuk marah, lalu kita meremehkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Hati-hati, saudara. Maka dari itulah sebabnya mengapa kematian Ananias dan Safira itu terjadi. Itu seperti memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa kita perlu untuk poin ketiga dari sharing hari ini, hidup takut akan Allah dan jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Kekristenan adalah kasih karunia plus takut akan Allah. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalimat beribadah dengan hormat dan takut itu berarti kita kagum akan kebesarannya, kagum akan kemegahannya, serta kagum akan kekudusannya Tuhan, disertai dengan rasa hormat dan kasih kepada Allah. Semakin seseorang itu bertumbuh dalam takut akan Allah, maka semakin pula orang tersebut bertumbuh di dalam kasih. Namun sayangnya banyak orang Kristen malah menyalahgunakan kemurahan Allah itu menjadi kesempatan untuk dia semakin berani lagi berbuat di dalam dosa. Dengan anggapan bahwa nanti kan Tuhan ampuni, lantas orang tersebut berbuat semau gue. Kita lupa kalau dia juga adalah Tuhan yang tegas. Itulah makanya Paulus berkata dalam Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya, tetaplah senantiasa hidup, tunduk dan taat sama Tuhan. Bahkan dikatakan juga dalam Titus 2 ayat 11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Justru semakin kita berlimpah kasih karunia, maka semakin serius pula Tuhan menganggap sebuah dosa. 3 poin dari sharing kita hari ini yang berjudul manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Poin pertama, kita bisa bohongi manusia tetapi tidak dengan matanya Tuhan. Poin kedua, jangan bersepakat untuk hal yang salah, apalagi kalau itu soal dosa. Dan poin yang ketiga, hiduplah takut akan Allah dan jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian sharing hari ini. Mari kita tundukkan kepala, bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Melalui firman yang kami dengar pada hari ini, sekarang kami mengerti bahwa Tuhan itu melihat hati kami. Oleh sebab itu, ajarlah setiap kami ya Bapa untuk senantiasa terus mawas diri, menjaga motivasi hati kami agar selalu benar di hadapan-Mu, selalu tetap berada dalam poros kehendak Allah. Hari ini kami juga menopang dalam doa buat sobat di Ministry dimanapun mereka berada. Baik bagi mereka yang mungkin juga sedang dalam pergumulan apapun itu Tuhan. Kami menopang setiap mereka. Biarlah terus nantiasa untuk tetap berharap kepadamu Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, dan tidak pernah kami dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Semuanya itu disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang sepakat berdoa dan percaya bersama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.